Frondol. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu ini. Sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Aga. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar di sekolah minggu ini. Berkati sekolah minggu ini supaya bisa lancar dan bisa mendengarkan firman Tuhan yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagai pembuka acaranya, kita akan bernyanyi dulu. Ayo semua kita bangkit berdiri. Teman-teman, kita mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Apakah Tuhan ada di rumahmu? Ya, tentu saja. Mari kita bernyanyi, Yesus ada di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita sudah menyanyi, sekarang kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Sebelum itu, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Teo. Mari semua kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman
kami supaya bisa membaca firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayo kita buka Alkitabnya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta yang miliknya. Ia dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dengan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi bersama Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaplah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Itu berlari terhadap dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepada dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabun. Ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita
dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan itu. Harta kekayaan bapak. Bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepada anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Jadi sampai sini saja ya baca Alkitabnya. Kita sudah membaca ayat Alkitab yang diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Bagaimana ceritanya ya? Yuk kita dengarkan bersama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang anak bungsu yang hilang. Cerita tersebut diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Pada perikop tersebut diceritakan bahwa terdapat seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki, anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung adalah anak yang pertama dan anak bungsu adalah anak yang terakhir. Pada suatu hari, anak bungsu meminta bagian harta yang menjadi miliknya. Kira-kira harta bendanya apa saja ya? Wah, ternyata banyak sekali. Harta benda itu meliputi uang, binatang ternak, tanah, perhiasan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada aturannya loh. Anak-anak akan menerima harta tersebut setelah ayahnya meninggal. Tentu saja ayahnya merasa sedih sekali. Apakah anak bungsu itu akan mendapatkan harta yang dimintanya? Dengan sangat sedih, sang ayah memberikannya, meskipun belum waktunya. Adik-adik, tahukah apa yang dilakukan anak bungsu terhadap harta pemberian ayahnya? Ternyata, ia menjual seluruh pemberian ayahnya. Dan ia pun mendapatkan banyak sekali uang. Setelah mendapatkan banyak uang, anak bungsu itu pergi ke negeri yang sangat jauh. Ia membawa seluruh uang miliknya. Di sana, ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uangnya pun habis dengan segera. Tidak diduga, muncullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia lalu mencari pekerjaan. Tahukah adik-adik pekerjaan apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan pekerjaan menjaga babi di ladang. Bisakah adik-adik bayangkan apakah pekerjaan itu mudah baginya? Karena lapar, ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Tapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Ia pun tersadar dan mengingat enaknya menjadi pegawai ayahnya yang selalu berlimpah-limpah. Ia segera pulang dan berlari dengan kencang. Ia berharap dapat menjadi orang upahan ayahnya. Tahukah adik-adik apa yang terjadi kemudian? Ayahnya melihat anak bungsunya berlari dari kejauhan. Ia merasa sangat kasihan. Ia pun berlari menyambut anak bungsunya. Dipeluknya anak bungsunya dan diberikannya segala yang terbaik. Mereka semua pun bersukacita karena anak bungsunya telah pulang.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, keluarga ini sangat bersukacita. Keluarga yang terpisah bersatu lagi. Anak bungsu yang telah pergi mau kembali pulang, mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ayahnya pun mau menerima permintaan maaf dari anak bungsunya. Oleh sebab itu, pada saat melakukan kesalahan, jangan ragu untuk mengakui dan meminta maaf untuk kesalahan kita. Demikian cerita sekolah minggu kita kali ini. Setelah ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Lagu tersebut mengisahkan tentang cerita yang baru saja kita dengar. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah lemah, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Sebelum mengakhiri sekolah minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Berkati kami supaya menjadi anak penurut, rajin, dan selalu pintar. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu kami bisa belajar tentang satu hal. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.